Apa dzalikal kitabul la raiba. Tidak ada keraguan. Jadi manusia ini sekarang ini ragu pada Allah. Ragu pada janji Allah. Padahal Allah itu sudah ingatkan pada kita. Sampai kata Allah adalah tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al yakin. Maka keyakinan manusia oleh ulama, bahkan oleh baginda Nabi dibagi. Ada ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Keyakinan yang didasari dari ilmu. Tadi semua. Pak, waalaikumsalam. Ya. 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 Nah. Harusnya dinaikkan dari ilmu yakin ke ainul yakin. Dari ainul yakin ke hakul yakin. Dari hakul yakin harus bukti keyakinan itu sampai apa yang kita yakini dalam segala perkara itu wujud. Yang disebut isbatul yakin. Tadi semua. Ini kita sebelum, karena nanti kalau nggak ada keyakinan dalam ibadah pun kosong. Tadi semua. Padahal sebetulnya dengan sholat saja sebetulnya Allah sudah menjamin rezeki sebetulnya. Tapi kita sholat ya sholat. Gitu. Kita malah pusing. Malah ada orang yang sholat yang ingin rezekinya banyak. Gitu. Kan akhirnya salah. Gitu. Padahal kalau sholat yang sholat, rezeki itu udah dijamin kok. Gitu. Sampai apa kata Allah surat Toha kan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir la narzuquka rizqa. Aku tuh nggak nyuruh nyari rizki sebenarnya kata Allah. Karena rizki itu wal akibat dari takwa, yakin pada Allah. Sampai Allah dalam jelaskan dalam surat apa namanya tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi justru kita dalam kehidupan ini kepada ilmu nggak yakin. Dalam bekerja nggak yakin. Dalam berdagang nggak yakin. Dalam ibadah pun nggak yakin. Kalau abah tanya sekarang, ibu udah yakin surga belum? Pasti ragu. Tadi semua. Wong kita ibadah minta rezeki aja nggak ada, berarti surga juga nggak ada sebenarnya. Gitu kan tadi. Maka pada kesempatan ini nanti kita akan tanya jawab yang berkaitan dengan, makanya kenapa sebetulnya dalam huruf hijaiyah itu dimulai dari apa? Alif, di penghujungnya ya itu apa? Yakin. Jadi dalam kita menyembah Allah itu perjalanan dari alif sampai kepada yakin. Maka apa yang disebutkan dengan yakin? Jadi yang disebut iman itu bukan percaya, tapi yakin. Kalau percaya, Abu Jahal aja percaya. Bahkan siapa? Fir'aun percaya nggak kepada Tuhan? Percaya. Iblis percaya nggak? Percaya, gitu kan. Nah inilah, di sini. Jadi selama ini kita baru yang disebut iman itu percaya adanya Allah. Tapi kalau menurut Abah belum yakin. Karena Allah itu adalah sang kehadiran, sang wujud. Nah itu. Karena Allahnya pasti dianggap, menurut Bapak Allah di mana sekarang? Allah. Iya. Hebat dari semua. Nah itu. Kita ini selalu menganggap Allahnya itu masih jauh di langit ketujuh tadi semua. Gitu kan tadi. Nah itulah maka bagaimana bahwa kita ini harus mengerti di bagian diri kita. Itu. Maka apa itu ilmu yakin? Ilmu yakin itu misalnya gini contoh. Supaya Bapak ngerti dulu yakin nanti. Tadi sampai harusnya seperti Nabi Sulaiman sekali kedip apapun istana pun pindah. Apalagi dengan Maryam. Maryam itu kan dikisahkan surat Maryam sampai Nabi Zakaria aja kaget. Kok Maryam setiap
di mihrabnya itu selalu tersedia apapun karena yakin. Maka sebetulnya bukan obat yang hebat tapi keyakinan. Dulu kakek saya bilang, kamu makan tuh tai kotok asal yakin sembuh, tai ayam. Maka kenapa banyak orang sekarang obat aja air kencing sendiri diminum. Saya yakin dengan air kencing saya. Jadi bukan dokternya yang hebat tapi keyakinan. Tadi semua. Ibu satu saat harus bisa menggenggam di tangan ini. Saya yakin pada saat nggak punya uang, saya yakin di tangan saya ini ada uang 1 juta gitu. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Bisa. Nah inilah maka kita ini maka seharusnya bagi kita nih orang Islam ini adalah keyakinan itu adalah harusnya lebih hebat dari orang lain. Tapi Abah keliling ke Eropa kemana? Termasuk mereka kok lebih yakin pada Tuhan. Tadi semua. Sampai kata Jack Ma, Abah suka contohkan Jack Ma. Karena itu contoh bagus. Dia bilang, I'm not exist without him. Aku itu gak wujud loh kalau gak ada wujudnya Tuhan. Cuma kita orang Islam masih gak menyadari itu. I'm not exist without him. Aku nggak ada kalau nggak ada Tuhan. I cannot alive without. Tapi saya itu nggak hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. I cannot be rich. Saya nggak bisa kaya kalau bukan kayanya Tuhan. Jadi kita ini pada saat keyakinan kita itu Tuhan itu kaya. Nah bagaimana menghadirkan Tuhan yang kaya itu? Maka itulah sesungguhnya kita ini ada disebut makhluk, ada disebut khalik. Tapi makhluk dan khalik itu nggak misah sebenarnya. Selama ini kita makhluk seolah-olah diciptakan kayak tukang meja. Ini mana tukang mejanya sekarang? Nggak tahu lagi di mana kan? Nah, sekarang manusia kita ini sama kayak begini. Meja nyari-nyari Tuhannya, mana ya Tuhan gua? Siapa yang menciptakan saya, kata meja ini? Kan kita ini seolah-olah kayak makhluk yang diciptakan terpisah dari Tuhan. Padahal kita ini sama sekali bahwa Tuhan itu makanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu, karena dia wasi'a kursiyuhus tiwal ar. Jadi bukan Allah ada pada kita, tapi kita ada pada Allah. Kita diliputi semuanya oleh hidupnya, kudratnya, wujudnya, irodatnya. Maka kata Abah, Jack Ma itu hebat. Bahkan kata Abah, kalam Jack Ma itu mengalahkan ketua MUI kita. I cannot exist without him. Saya nggak wujud kalau bukan wujudnya Allah. Kata botol plastik ini, saya nggak wujud kalau bukan adanya plastik. Kesadaran si botol plastik bahwa yang ada itu plastik, itulah yang bisa menghadirkan Tuhan tajalilah pada dia. Aku ini tidak ada loh. Mana yang lebih dahulu, botol plastik atau plastik? Plastik. Itulah kenapa kita ajarkan sifat 20 Allah itu kodim. Tapi kodimnya Allah dijelaskan oleh ulama bukan kodim idofi, bukan kodim jamani. Kalau botol ini dan gelas ini bisa lebih dulu diproduksi dengan ini, itu kodim. Ini kodim, tapi kodim zaman, menurut ruang dan waktu. Kalau kita dengan Allah nggak begitu, makanya pahami. Walaupun ini dicontohkan, jangan memahami seperti itu, gitu. Tadi semua. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari itu, maka itulah berpindah dari ilmu yakin dengan ilmu naik ke ainul yakin. Jadi contoh ginilah ilmu yakin itu. Ilmu yakin itu kita mendengar kecelakaan di tol apa tadi itu? Tol Perintis ada kecelakaan. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Karena kita belum lihat kan. Tapi pada saat kita melihat, begitu dia buka HP, ada kecelakaan di tol Perintis. Itu apa namanya? Ainul yakin.
Tapi pada saat kita ada di situ, melihat kejadiannya, disebut hakul yakin. Yang disebut isbatul yakin gimana? Yang celaka itu gua. Itu isbat tuh. Jadi peningkatan kita sampai harusnya kita keyakinan itu, makanya kenapa harus sampai pada isbatul yakin? Allah jelaskan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalun minhum wa asyadda tasbita di bawahnya itu. Supaya kamu itu, kenapa harus kamu itu, seandainya aku ingin wajibkan kamu, kata walau anna katabna, aku wajibkan kepadamu, bunuhlah dirimu. Maaf ini agak hakikat ya, tapi Quran yang berkata itu tadi. Seandainya aku ingin wajibkan kamu, bunuhlah dirimu. Walau anna katab aniktulu anfusakum aw ikhrujum, keluarlah dari kampung. Cuma kan kampung itu bukan kampung desa Maros, kampung desa itu. Kampung itu ternyata menurut Allah adalah tubuh kita lah kampungnya. Sama dengan kisah Musa. Makanya kalau kita melihat firman Allah itu harus lihat lagi firman yang lain. Nah itu. Makanya firman bil firman gitu kan tadi. Ternyata kampung itu kata Allah, ya Musa keluarlah dari kampungmu. Keluarlah dari lembah Muqaddasi tua. Lepaskan dua terompahmu. Pada saat Nabi Musa maksa, Robbi arini andur ilaika. Jadi kalau kita nanti Abah ajarkan di ujung itu nanti tentang tadi. Bagaimana melihat sesuatu, menarik sesuatu, itu Tuhannya dulu kita lihat. Bagaimana melihat Allah pada segala apa yang kita lihat oleh mata. Kan itu dulu. Allah harus dalil dari segala adanya makhluk. Tidak ada yang maujud kecuali bayangan dari sang wujud. Jadi kehidupan di dunia ini sebetulnya makanya oleh ulama disebutkan, oleh Quran disebutkan wa mal hayatid dunya ila mataul gur. Ini jangan tertipu kita dengan ini nih semua. Ini sebetulnya apalagi sekarang oleh ilmu pengetahuan sudah dibuktikan ternyata dalam tubuh kita ada 40 triliun sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada atom. Dalam atom itu ada elektron, proton, neutron. Dalam proton itu ada quark, ada boson. Ada boson itu ada quark. Kata dia yang menemukan, kata si Ludwig kalau tidak salah, di sebalik quark itu hanya ada Tuhan. Jadi kalau mereka itu kita menyebut nama Allah, kalau mereka membuktikan Allah, itulah kehebatan mereka. Kenapa bisa menciptakan pesawat terbang? Sekarang menciptakan pesawat terbang bukan Maman, bukan Udin, bukan Asep, bukan Somad. Tadi semua. Itulah oleh Tuhan mereka digunakan oleh mereka. Yang menemukan listrik siapa? Bukan Ujang, Thomas Alva Edison. Yang menemukan pesawat itu bukan Hamid, bukan Umar, tapi Cartwright. Siapa yang menemukan handphone? Dari semua. Kita ini nyebut-nyebut nama Allah, tapi nggak kenal dengan Allah. Menyebut nama Muhammad, tapi tidak menyadari kehadiran Rasulullah. Inilah sini yang menjadikan orang Islam terpuruk hari ini. Padahal dulu kata saya, kata Abah, ulama yang awal itu Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Jabar. Al-Jabar itu sampai sekarang dipakai di dunia. Al-Jabar itu kita yang nemuin. Tadi. Kedokteran Ibnu Sina, ilmu falak Ibnu Rus. Awal-awal. Dan itu orang Spanyol semua. Sekarang negara Islamnya juga, negara mereka udah rubah lagi. Coba bayangkan. Berarti kita ini sudah turun jauh. Al-Kindi orang Spanyol. Ibnu Rus orang Spanyol. Ibnu Sina orang Spanyol. Yang dulu itu disebut Andalusia.
Sekarang udah balik lagi ke agama asalnya. Ulamanya dulu pernah menjadi memori. Setelah itu Islam nggak melahirkan lagi. Tadi semua. Karena kita terjebak. Semua. Nah inilah makanya seharusnya kita adalah mengembalikan tadi semua adalah back to Al-Quran. Tadi kita. Ini sudah kita ini keluar dari Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu diajarkan banyak hal. Sampai Al-Quran kata Abah juga. Dari awal Allah itu menghadirkan Adam. Bahasanya Adam. Ke dunia itu. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah itu. Wa kulamin tadi semua. Itu adalah tentang kisah. Hei Adam, hei Hawa. Bahasanya jauh itu bukan istri. Sebetulnya kalau bahasa istri itu Allah tidak akan jauh. Bukan pasangan. Maka sebetulnya kata Allah bahagialah di dunia ini. Maka Abah katakan harusnya di dunia ini maka ada 8 ayat yang Abah temukan. Kita harus bertebaran di muka bumi. Menikmati bumi Allah. Saksikanlah kata Allah keindahanku. Kebesaranku. Keagunganku. Maka sebenarnya Allah tuh nyuruh jalan-jalan Pak Kepala Desa. Pak Lurah. Suruh keliling dunia. Saksikan kata Allah. Ini makanya kata Abah, ini masih nguplek orang Maros di Maros ini. Ini semua. Pak Lurah mana kemarin? Tarundung. Nah itu. Udah ke Jerman belum? Belum. Belanda? Belum. Yang dekat Singapura? Belum juga. Tadi. Berarti Sukabumi aja belum kan? Coba. Berarti kita ini masih jauh perjalanan ini. Tadi. Karena kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal. Maka itulah kenapa isi Al-Quran itu selalu tobat, tabah, ya tubuh taubatan. Tobat itu tadi. Si botol plastik harus balik kehilangan kesadarannya. Sebenarnya aku yang ada hanya itu tobat itu. Bukan si botol plastik minta maaf kepada plastik. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya plastik balikan pada kesadaran plastik. Walaupun sekarang udah butuh wujud botol. Itulah tadi kata Tuhan syaratnya. Makanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad misinya cuma satu. La ilaha afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi isbat. Kenapa Nabi isbat? Supaya kamu bisa tobat. Nafikan keberadaan botolmu, isbatkan pada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun sampai la maujudun bihaqi ilallah. Itu yang disuruh dari dulu. Cuma kan kita sebaliknya sekarang ini. Walaupun soleh kita yang soleh. Yang berilmu kita yang berilmu. Tadi semua. Kenapa nggak kita mengalah sama Allah? Kan kita bahasa raditu billahi robba. Ridholah pada Allah. Ridholah yang seboleh benernya boleh ada hanyalah. Kalau ibarat ini, yang ada itu hanya si plastik. Berarti keberadaan wujud alam ini sebetulnya apa? Tadi. Makanya selalu dikatakan dengan sebelum la ilaha illallah kan la ilaha illallah la ma'budu illallah kan begitu ya. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tapi baru ngomong doang itu teh. La ilaha illallah la matluba illallah. Baru la ilaha illallah la maujuda. Tuh. La ilaha illallah la ilaha illa huwa la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Si ana itu yang bisa melakukan. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa anfusihim itu? Yang sebut anfus siapa? Jiwa. Allah menyebut diri kita siapa? Jiwa. Apa beda jiwa sama ruh? Nah ini harus tahu dulu mana jiwa mana ruh. Nah gitu. Kita disebut apa? Makanya kita disebut kullu nafsin. Nafsin itu kan mu'anas. Kullu nafsin da'iqah. Kan harusnya dakwah yaduku da'ikun harusnya kan muzakkar. Tapi oleh Allah da'iqotun. Berarti mu'anas harus sifatnya mu'anas. Sebetulnya makanya sebenarnya diri kita ini bukan jasad ini. Makanya kita nggak pernah mati. Da'iqah itu mencuci dari HP ini harganya 200.000 misalnya. Ini 1 juta. Kita ini sebenarnya bukan HP ini, tapi SIM card yang ada di. Makanya baginda Nabi bersabda, al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril. Nggak ada mati kita ini. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini adalah jiwa. Dan Allah menyebutnya apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Ruh yang sudah melekat pada casing yang hidup aku. Jadi makanya Allah mengatakan tidak akan bisa aku merubah kamu hatta yughayyiru ma bi an, kecuali kamu rubah jiwa kamu. Bukan kamu bisa rubah jiwamu. Sebetulnya kamu itu adalah ruh. Karena ruh itu aku. Kamu minta kepadaku dengan aku. Kamu ingat aku dengan aku. Maka ada 2 bagian. Maka dibagilah yang disebut manusia ini alam kecil, alam maka alam raya ini disebut alam kabir. Maka gimana kita menyambungkan dengan napas itulah. Nanti hakikat kun fayakun itu. Narik napas ke dalam, keluar itu. Makanya kuncinya napas semuanya. Segala ilmu kuncinya napas. Karena dengan napas kita tersambung nggak di sini. Kita di sini, orang Jerman di Jerman. Napasnya udara yang sama nggak? Sama. Karena kita bernapas, ini semua ini, kalau ibaratkan ini semua, katakanlah hakikat Allah itu beras, ini nasi kuning, ini nasi jamblang, ini nasi putih, ini nasi liwet, ini supaya nggak bingung doang. Kembalikan sebenar-benarnya kita ini adalah beras. Tapi jangan ngaku beras. Karena Bapak bukan beras. Tetap dohirnya adalah nasi kuning. Tapi harus sadar sebenar-benarnya aku itu beras. Botol ini, botol mineral, botol Ades, botol Aqua, botol apapun gitu. Hakikatnya hanya satu, di dalam itu air sebetulnya. Maka jangan tertipu dengan merek, mau dibantongin kayak begini, mau jangkung kecil, jangkis, mau agak montok. Semua. Itu kesadaran itu sebetulnya. Kesadaran, maka ada bahasa sekarang ini, ada bahasa meningkatkan kesadaran. Maka disebutkan, yang disebut Sidroh Al-Muntaha itu kesadaran yang paling puncak. Maka manusia itu dibagi dari kesadaran Adam, naik pada kesadaran Yusuf, Yahya, Isa, naik pada kesadaran Yusuf, naik pada kesadaran Idris, naik pada kesadaran Harun, naik pada kesadaran Musa, naik pada kesadaran Ibrahim. Itulah Mi'raj. Maka Nabi Muhammad ketemu langit pertama Adam, itu kesadaran
Kesadaran Adam itu kesadaran sebagai manusia basarun. Pada nafsul amarah. Tekaup digetik dikit marah. Tekaup di ini jelekin sedikit kesinggung. Banyak ngeluh. Banyak protes. Karena memang itu sifat kesadaran paling rendah. Summa rodadnahu asfala safilin. Harusnya kita naik pada kesadaran Yahya Isa. Apa kesadarannya? Senang memberi mulai itu. Makanya tidak mungkin sampai kesadaran Ibrahim sebelum naik dari kesadaran pelit. Kan Adam itu sifat pelit. Makanya orang pelit tidak akan bisa pulang pada Allah. Makanya kenapa ciri yang takwa, sodako, iman, sodako, hijrah, sodako, husu, sodako, iman yang sempurna. Sampai Allah menggunakan lan, bukan lam lagi. Tidak akan pernah kamu disebut iman. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma. Makanya ciri orang yang udah rela hatinya itu akan tadi. Maka dikisahkan Abu Bakar semua harta diberikan. Gitu. Umar separoh. Usman seperapat karena menghormati Umar, tapi di belakang dia siap memberikan berapapun. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita tadi. Karena di penghujungnya itu adalah begitu hati itu yakin pada kesadaran. Makanya kata Allah, wa ana ila rabbikal mun, sesungguhnya akulah Robmu di penghujungmu itu. Tadi cuma tadi kalau botol kan langsung kembali pada plastik. Kalau kita manusia sebetulnya melewati 7 lapis langit bahasanya. Maka nggak salah Nabi Muhammad Mi'raj 7 lapis langit, tapi langitnya bukan keluar ke dalam. Tadi. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu ke langit ke-7. Pak Ustadz, bagaimana Nabi Muhammad langit ke-7? Berarti Allah di mana? Hah? Nah itu. Berarti kalau gitu bisa ditunjuk dong. Makanya sekarang banyak ustadz kepada Allah yang di atas sana. Ya Rabb. Nggak sadar itu. Pada ada jihad saja sedikit 10 makulat yang salah pada Allah itu. Makanya tadi Allah tidak bisa ditunjuk. Coba pada saat botol plastik udah tahu Tuhannya. Ternyata Tuhannya si botol plastik ini mau nunjuk kemana dia? Nunjuk pada dirinya pun salah, hati-hati. Allah bukan ada di kita lagi. Maka Allah itu ada makulat itu diantaranya tidak jihad. Allah bukan di depan, bukan di atas, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di belakang, bukan di dalam, bukan di luar. Memang harus tidak ada kesadaran sini. Kalau ada lagi tunjuk menunjuk, itu akan naik keyakinan sebetulnya. Berarti yang makanya tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tiba-tiba si foto ini karena hilang dirinya, ya muncullah kesadaran Tuhan. Nggak tahu itu. Abbas sendiri begitu pertama kali muncul, begitu. Jadi coba dikembangkan, barangkali ada pertanyaan. Artinya bahwa yang Abah inginkan itu sekarang itu Abah keliling Nusantara ini, Islam itu kehilangan keyakinan. Ibadah tapi nggak yakin pada Allah. Nyebut-nyebut nama Allah. Disebut Allah itu bukan Allah itu tuh. Coba sekarang ibu, kalau mau kenyang makan apa? Coba sekarang, nasi. Nasi bukan itu. Pada saat kita menyebut nasi bukan. Pada saat kita tulisan nasi bukan. Pada saat kita tulis alif lam lam ha Allah bukan.
Itu dia. Tulisan alif lam lam ha itu baru tulisan. Ya makanya kemarin di masjid yang Abah lewati kehantam petir tuh Allah ngapa bisa apa-apa itu tulisan Allah. Coba mari kita mulai sekarang ada tauhidnya dikembalikan penyadaran. Sebetulnya kita dengan Tuhan tapi jangan hulul, jangan itihad. Bukan wihdatul wujud. Kalau wihdatul wujud kamu wujud Allah wujud tapi bersatu. Maka ada hulul, ada itihad. Itu karena salah dipandang dari segi si botol. Kalau dipandang dari segi si botol ya jadi bisa hulul, bisa itihad. Kalau Allah butuh pada botol berarti zat butuh pada sif, tidak bisa. Zat tidak butuh pada sifat. Maka sebenarnya diri manusia punya sifat enggak? Hah? Enggak ada. Yang punya sifat wujud siapa? Allah. Itulah persoalan manusia karena kita merasa bersifat. Padahal 20 itu kata kita sifat siapa? Sifat Allah. Makanya dibagilah diri kita ini yang luar disebut ayan horzian, disebut Adam. Adam itu bisa diartikan alif dal mim. Allah dalam Muhammad, bisa juga Adam pakai ain. Sebenarnya diri kita lawan wujud adalah tidak ada sebetulnya. Maka itulah itikad sebelum sholat, sebelum apa, sebelum dzikir selalu katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Bacakanlah kepada semua, pada makanan, pada minuman, pada apapun. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Munculkan kesadaran itu sebelum tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Adan dulu ya. Di semua. Hari semua. Iya. Salat ini. Tadi dia enggak salat, mau salat. Ah. Mau pergi salat, tadi enggak salat. Ya bagus. Tapi jangan iman kepada bedug. Dari tadi juga di sini salat. Nah itu. Orang duduk di sini aja kita sholat. Tapi jangan coba ditinggalkan sholat itu. Maka dibagilah diri kita itu ada insan, ada tadi sholatul maktubah, sholatul wusta, sholatul da. Tapi itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Bapak kalau beli duren, yang Bapak cari kulitnya, dagingnya, apa rasanya? Tadi kan sebetulnya yang dicari rasa. Rasa itu ihsan. Tapi adakah rasa tanpa daging duren? Iman. Tapi mau nggak daging duren ketemu di tanah yang geletak tanpa kulit? Nggak mau. Islam. Maka Islam itu mempercantik. Tapi jangan terjebak di situ. Akhirnya kita terjebak tiap waktu. Allahu Akbar lari. Allahu Akbar sampai di sana ingat pacar, ingat kebun, ingat sawah, ingat hutang, ingat cicilan, ingat jemuran, ingat gosokan. Berarti yang ilahnya siapa? Gosokan. Pada saat kita lagi sholat, ingat yang mau siap-siap nagih. Tadi. Debt kolektor. Begitu Allahu Akbar. Didit motor. Ngeser ke jendela masuk ke dalam kamar pelan-pelan. Itulah.
Hmm. Jadi keyakinan itu tumbuh kalau seandainya kita sadar kita nggak pernah berpisah. Kan kata Allah. Apalagi kalau sudah mengerti ternyata adanya kita tuh adanya dia. Tapi jangan ngaku Allah, bukan Allah, lu hati-hati. Inilah dulu saya Siti Nyar disalahkan, ngaku Allah. Tadi. Tadi. Pada saat Bapak sudah jadi botol, tetap aja. Siapa kamu? Botol. Tapi hati plastik. Itulah makanya kenapa kata siapa? Kata siapa? Kata Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Coba tuh adzan barusan, indah enggak? Perkataan adzan pertamanya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allahu Akbar apa? Allahu Kabir. Allahu Kabir. Artinya bedanya Allahu Akbar dengan Allahu Kabir apa? Hah? Kalau Allahu Akbar itu sudah nggak ada lagi makhluk. Ini boro-boro nggak ada lagi makhluk. Allah itu hilang gara-gara tukang debt collector. Maka sekarang ini orang Islam Tuhannya itu udah dibunuhnya, kata Abah juga. Pada saat kita merasa wujud, Allah jadi Adam. Kan kita ini berseberangan. Mau kitab Kifayatul Awam, mau kitab Tijan Ad-Darori, mau kitab Dasyikul Barohin. Kita ini berseberangan dengan sifat Allah. Disebut mukhalafatul lil hawadis. Makanya tadi ada 10 makulat yang harus dicabut dari sifat kita tadi. Abal ibu sifat 20. Dulu kan biasa kita kecil mau wujud ke dambaku mukhalafatu, tapi prakteknya nggak ada, tetap yang wujud gua gitu. Allahnya jadi Adam tadi semua. Nah ini pada saat kita yang ada hilang keyakinan sebenarnya. Jadi pada saat kita keyakinan itu hilang, sebetulnya yang ada yang wujud kita. Makanya la hijabaka illa biwujudika. Sampai Nabi Muhammad itu ditegur 2 kali dalam Al-Quran. Ya wastagfirli dan bika 2 surat. Hei Muhammad, mohon ampunlah kamu dengan tadi semua. Tentang apa? Nabi Muhammad menjelaskan lagi. Ailidan biwujudika. Ya karena masalahnya tadi. Pada saat si botol ini yang ada botol, maka plastiknya hilang. Maka Abah katakan, ini apa Bu? Apa ini? Tuh. Sekarang Abah tanya, mana yang lebih kelihatan, gelas apa kaca? Tuh kan kita ini salah fokus. Sekarang kita latih. Allah dalil adanya makhluk. Berarti kalau misalnya begini, Abah nih langsung praktek aja ya. Contoh Abah praktekkan. Kalau Abah tuh kalau inginkan suatu, mau sawah, mau tanah, mau kebun, bahkan termasuk perempuan, kata Abah juga tanya Bu Haji, mana Bu Haji tadi semua. Cuma Abah bukan berarti cuma Abah menguji saja gitu kan tadi. Melihat segala sesuatu, kata Abah sekarang udah dibuktikan, tapi tadi jiwanya harus dibersihkan. Sholatnya, penigasan tadi, mandinya bagaimana, tobatnya bagaimana, kemudian apa ucapannya. Nah, ucapan yang perlu dilakukan setiap melakukan hal tadi. Bacakan pada sesuatu, pandang segala sesuatu sebagai Nur Muhammad tadi semua. Kemanapun kita lihat, baca ini semua yang wujud ini, yang mewujud ini adalah
Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Maka bacakan sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sebalik Muhammad ini ada siapa? Karena Allah itu nggak berpisah. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar. Berarti sebenarnya khobar mubtada itu si pada diri, di luar diri, maka tidak ada, hanyalah Allah dalam wujud Muhammad. Jadi kalau Bapak tadi mau misalnya apa? Mobil. Sekarang lihat mobil di showroom, lihat begitu. Biasanya kan kita begitu lihat mobil atau lihat perempuan atau lihat apapun yang kita suka, aku ingin miliki kamu. Kan begitu. Nah, ujian kepada mata itu kadang-kadang kita bukan melihat Allahnya, yang kita melihat adalah makhluknya itu. Sekarang rubah. Coba jajal latihan aja dulu. Tapi sekarang syaratnya gini, sebelum nanti ini latihannya prakteknya mudah. Tapi yang paling penting adalah dalam setiap sholat, dalam apa itikodnya, kembalikan semua yang kita lihat itu Nur Muhammad. Kan tadi, kamu tidak akan bisa merubah hatta yugayiru mabi'an muslim. Rubah dulu jiwamu. Tadi semua. Maka pertama segala kita melihat segala sesuatu yang sebenarnya ada ini adalah Allah dalam wujud Muhammad. Allahu sebagai mubtadanya, nah yang nampak ini khobarnya semua. Melihat kemanapun aku melihat Rasulullah. Pertama itikad. Yang kedua, lihatlah pada segala sesuatu Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Berarti pada wujud Muhammad. Kan kata Allah dalam dia diskusi. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Berarti mobil itu Adam bukan? Adam. Dalam wujud Muhammad. Maka pada saat kita melihat Allahnya dulu, berarti yang kita lihat apa? Adanya mobil itu. Yang kedua, bahwa aku. Maka tadi kata Ibnu Arabi, pada saat kita melihat, yang melihat itu Allah lewat mata berarti yang melihat mobil itu wujud, yang mau wujud itu, maka melihat Allah bukan mobilnya, tapi yang wujud. Karena nggak ada yang segala apa yang ada. Semua yang ada. Kan tadi wujud itu artinya apa? Cuma adanya, bedanya makhluk itu disebut wujud apa? Disebut wujud waham. Wujud pangkaan. Maka pada saat kalau Abah dalam praktek gitu, lihatlah. Melihat segala sesuatu itu wujudnya adanya itu Allah. Mobil itu bukan Allah. Sawah itu bukan Allah. Apapun yang kita lihat bukan Allah. Tapi adanya segala sesuatu itu Allah. Adanya. Paham nih? Adanya. Ada. Berarti kalau begitu ada. Ada itu satu enggak? Ada. 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 Ada semua. Barulah kita pandang setelah melihat adanya sesuatu yang melihat juga. Nah, kalau kita sudah nyambung tuh, berarti yang melihat, yang dilihat. Kedipkan saja oleh kita 3 kali. Katakan dalam hati. Coba. Memang harus dilatih. Keyakinan itu. Memang kayak main-main. Tapi sekarang yang ngikutin Abah, yang sudah membuktikan udah banyak sekarang tadi semua. Tadi.
Sebetulnya apa yang Nabi lakukan Nabi Sulaiman sama. Yang dilakukan Maryam sama. Tadi semua. Cuma nanti dalam prakteknya adalah sadari bahwa dalam sebelum sholat, sebelum apa, adalah tadi. Kaf, ha, ya, ain, son. Kemudian sadari la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Berarti kembalikan. Tidak ada yang maujud, sebenarnya yang maujud kecuali dia yang wujud. Kalau Bapak melihat bayangan di cermin, Ibu bercermin. Ada bayangan Ibu nggak di cermin? Yang disebut Ibu yang di cermin itu yang bercermin. Tuh. Nah, kehidupan ini sebetulnya yang disebut Nur Muhammad itu segala apa yang ada di cermin. Yang ada di cermin itu bayangan apa pokok? Bayangan. Nah, jangan bayangan mengharapkan bayangan. Karena yang bisa kita harapkan bukan bayangannya, tapi pokoknya. Berarti kalau kita melihat segala ini bayangan, berarti ada nggak yang sedang berbayang sekarang? Maksudnya ada nggak pokoknya dari semua yang kelihatan ini? Ya ada. Dia itulah. Sang ada itu. Sang wajibul wujud itu. Itikadnya harus dibangun dulu. Makanya pada minuman, pada makanan, kembalikan pada Nur Muhammad. Bismillahi nuri, nurullah, nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Latihannya dulu. Pada apapun. Tadi. Setelah itu nanti akan menaikkan keyakinan. Tadinya sholat duha tuh nggak ada yakin minta rezeki itu. Sekarang kok tiba-tiba pede, yakin aja. Apalagi kalau sudah bisa menyaksikan Nur Muhammad yang disebut dengan liko itu. Ada cahaya hijau, ada cahaya kuning, ada cahaya merah, ada cahaya ini. Sebetulnya kita bisa menyaksikan. Keyakinan kita itu bisa melihat. Dengan memejamkan mata kita melihat hijau itu pasti rizki. Kalau melihat kuning itu sebetulnya sakit atau mati. Makanya kalau biasanya bendera kematian di sini warna apa? Hah? Kalau di sini putih. Kalau di Jawa Barat itu kuning. Berarti orang Jawa Barat lebih ma'rifat. Makanya kenapa saya mengatakan lampu traffic light itu kalau merah tidak boleh jalan. Kalau kuning hati. Kalau hijau boleh jalan. Ternyata hakikat Nur Muhammad juga sama. Nanti Pak Iqbal kalau keyakinan sudah tumbuh, pejamkan mata. Begitu melihat cahaya hijau, cahaya merah, cahaya jingga, cahaya ungu. Itu akan menggambarkan tentang apa yang akan kita dapat sebetulnya. Dari latihan kita itu. Sebelum sholat lepaskan dulu. Jangan Bapak yang sholat. Makanya dalam sholat ma'rifat itu berdiri dulu di tempat sujud. Penyerahan diri la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Lepaskan dulu. Jadi kalau kata bahasa ebit itu kita mesti telanjang. Dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah keluar apa ke dalam? Tengok ke dalam. Sebelum bicara singkirkan debu yang masih tadi. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Tuh. Bagaimana supaya Tuhan tersenyum? Kembalikan hak dia pada Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itulah tersenyum. Berarti itulah kenapa al imanu uriyanun walibasuhut takwa. Jadi takwa itu adalah pakaian daripada iman. Maka tadi dah sebelum sholat qasad dulu, baru ta'arud, baru ta'yin, baru ihram. Nah ihram itu menutup diri kita yang
dohir. Maka itulah kenapa dalam sholat ada takbiratul ihram. Tutup dulu, kalau enggak syirik. Masa Allah wujud, Papa wujud, Allah disembah wujud. Berarti berseberangan gak itu? Berarti mana mungkin Bapak wujud, Allah wujud. Itulah ada bahasa takbiratul ihram. Tadi takbiratul ihram itu berarti mengihram diri kita, hilangkan diri yang dohir, yang hanya diri yang batin. Tadi semua hanya Tuhan yang tahu, Tuhan hanya Allah yang bisa mengingat Allah, hanya Allah yang bisa menyembah dirinya sendiri. Nah, disitulah prakteknya. Maka tadi kata Allah, aku tidak bisa merubahmu sampai kamu merubah jiwamu. Bukan merubah jasad loh. Orang selama ini berkata, oh kalau begitu masa Allah tidak bisa merubah kalau kita yang merubah. Ya iya, jasad ini kan wayang. Sementara jiwa kita lah dalang. Tadi. Maka termasuk mandinya, Pak. Bacakan pada air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nur Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pelan-pelan kita telanjang. Kemudian nanti tumbuhkan syariat pada tubuh ini untuk menyaksikan pil Allah dengan apa? Menyayangi orang, memaafkan orang, memandang orang, nggak ada lagi semua itu udah. Kita harus pandang. Maka kalau masih kata apa? Kalau masih ada kebencian, kedengkian, wah apa itu? Itulah yang membuat kita tidak bahagia sebetulnya. Yang membuat kita ibadah kita kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apapun yang kamu lakukan sia-sia kata Allah. Nah itu ya. Jadi dampak daripada keyakinan itu tumbuh pada saat kita telanjangi diri kita. Tadi. Kalau bahasa ayat yang lain la yamassuhu ilal mutahhar. Itu. Sucikan dirimu. Iya. Ya barangkali itu saja, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya penting, ya. Coba, ya sok ayo. Iya. Yang bisa mengenal kan yang datang ke dalam. Yang di dalam diri. Ah? Iya. Betul. Berarti di sini pada saat menyembah kamu mendekat pada Allah, berarti kita fokus yang meyakini memang Allah itu memiliki nyata ada dalam diri kita. Pada napas. Iya. Iya. Makanya sebetulnya iya. Makanya semua torikot itu yang diatur itu terakhir nafas. Nafas masuk, nafas ke luar. Dari situlah kita bilang. Nah itu. Tidak meyakini, tidak mengetahui. Allah yang ada di kita. Iya. Makanya yang disebut nafas itu pada saat dia pada saat masuk namanya ruh. Gitu. Masuk lagi ke dalam namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad masuk lagi ke dalam namanya Nurullah. Masuk lagi ke dalam namanya Allah. Nah, bukti adanya Allah itu nafas. Jangan sampai napas terakhir itu maka menghembuskan napas terakhir. Maka itulah kenapa kita harus napas masuk itu hu, yang keluar Allah. Jadi makanya kalau sholat hakikat itu adalah napas dulu baru takbir. Jadi biarkan ruh yang jadi imam buat jasad. Maka tadi dalam sholat ruh itu bagaimana sebelum takbir kita harus tadi qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, munajat,
mi'raj, munajat, tubadil. Yang tadinya isim fa'il sekarang isim maf'ul. Siapa yang isim? Jadi tubuh ini menjadi makmum. Siapa imamnya? Ruh. Bahkan sebenarnya seharusnya yang menyolatkan jenazah kita itu diri kita sendiri. Ruh kita lah yang akan menyolatkan jenazah kita. Tadi. Maka tadi sebetulnya sholat sendiri pun bisa berjamaah. Itulah kenapa yang disebut jam'u. Diri dohir dan diri batin. Maka kalau gimana caranya supaya ruh jadi imam? Tadi lepaskan dulu yang dohir. Aku 4. Aku 3, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Ternyata pada saat takbir ini tangan ini mengangkat, yang nyuruh ngangkat siapa? Hati. Adakah Bapak ngangkat tangan kalau nggak disuruh hati? Bapak kesini ruh apa jasad? Yang kesini ibu ruhnya apa jasadnya? Hah? Kalau jasadnya mayit, kalau ruhnya saja berarti hantu. Sebetulnya kita ini wahwa ma'akum aina ma kuntum, berarti sedang bersatu antara gula dan manis. Nah, tapi yang mau ibadah kepada Allah itu bukan si gula itu. Maka tadi supaya ruh kita yang jadi imam, lepaskan keberadaan si jasad. Tapi sadari saja, tarik nafas setelah tadi, ihram diri kita, lahayun. Jadi yang disebut ihram itu tadi penyerahan lahayun, la ilmun, la sami'un. Berarti kita menutup diri kita yang dohir. Aku ini tidak ada, lahayun, aku tidak hidup, la ilmun, aku tidak ada ilmu, la sami'un, aku budak, la basirun, aku buta, la mutakalimun, aku bisu, la qadirun, la muridun, aku tidak berkehendak dan tidak punya ini. La maujudun bihaqilau. Tuh, berarti kita udah ihram. Yang sebenarnya diri kita jasad apa ruh? Kita ini jasad yang dikasih ruh apa ruh dikasih jasad?